Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Rindia Gayu Ayunda. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas kuliah online saya, mata kuliah toksikologi dengan materi toksikokinetik, dan juga akan mereview jurnal penelitian. Dan materi kali ini itu masih berhubungan sama videoku yang pertama ya. Buat kalian yang belum nonton, tonton dulu. Happy watching. Jangan lupa di like, di komen, and subscribe ya. Oke? Untuk materi yang pertama yaitu definisi toksikokinetik. Apa itu sih toksikokinetik? Toksikokinetik merupakan ilmu yang mempelajari kinetika suatu zat toksik atau yang mempelajari suatu pengaruh tubuh terhadap suatu zat toksik. Toksikokinetik ini juga mempelajari tentang bagaimana suatu zat xenobiotik yang masuk ke dalam tubuh dan apa yang akan terjadi terhadap zat tersebut di dalam tubuh. Selanjutnya, toksikokinetik ini mempunyai proses yang biasa disebut dengan ADME. Apa sih itu ADME? ADME, A-nya itu absorpsi, D-nya itu distribusi, M-nya itu metabolisme, dan yang E-nya itu ekskresi. Kemudian ada definisi dari absorpsi itu sendiri. Absorpsi itu merupakan suatu proses masuknya xenobiotik dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh untuk tempat terjadinya suatu absorpsi diantaranya pada mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Faktor yang dapat berpengaruh pada jumlah dan kecepatan suatu zat untuk absorpsi yaitu ada 3. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Dan yang ketiga, sifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Pada definisi distribusi ini merupakan peristiwa xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain di dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan ini meliputi protein, plasma, lemak, tulang, liver, dan ginjal. Dan yang ketiga ada metabolisme. Metabolisme ini suatu perubahan xenobiotik yang dikatalis oleh enzim tertentu di dalam sel hidup, yaitu dapat merubah struktur kimia dari bahan kimia asing sehingga hasil dari metabolisme secara kimiawi berbeda dari senyawa lainnya. Faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme atau biotransformasi ini meliputi intrinsik, host, induksi enzim, inhibisi enzim, seks, efek umur, efek diet, dan efek kerusakan pada liver. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi merupakan suatu faktor penentu dari toksisitas suatu zat. Setelah diabsorpsi dan didistribusi di dalam tubuh, xenobiotik atau tokson ini dapat dikeluarkan dengan cepat atau secara perlahan. Xenobiotik dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Beberapa rute ekskresi yaitu ekskresi melalui urin atau ginjal, ekskresi empedu atau hati. Rute lain meliputi paru, saluran pencernaan, air susu, dan keringat. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal. Jurnal yang akan saya review ini berasal dari jurnal Universitas Semarang yang berjudul Efek Paparan Timbal per Oral pada Struktur Histopatologi ke Lambung Tikus Putih. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis suatu toksikan timbal pada struktur histopatologi lambung tikus putih jantan galur wistar yang dipapar timbal per oral. Sampel yang digunakan 10 ekor tikus jantan yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama diberi kelompok kontrol dan yang kedua kelompok perlakuan timbal asetat sebanyak 175 mg per tikus selama 60 hari.
pada perubahan histopatologik yang diamati berupa adanya sel abnormal. Analisis datanya menggunakan varian sampel t-test yang diperoleh hasil signifikan 0,038 kurang dari 5%. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata dari skor abnormal kelompok kontrol berbeda signifikan dengan rata-rata skor sel abnormal kelompok timbal asetat. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paparan kronik Pb asetat per oral ini menyebabkan perubahan pada struktur histopatologik lambung tikus putih. Pada metode penelitian menggunakan penelitian eksperimental laboratorium dengan rancangan tes randomized control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah tikus jantan galur wistar yang dibagi menjadi 3 variabel, yaitu variabel bebas, tergantung, dan terkendali. Pada variabel bebasnya berupa pemberian Pb asetat per oral, dan pada variabel tergantung berupa kerusakan pada struktur histopatologik lambung tikus putih, dan pada variabel terkendali berupa jenis kelamin, umur tikus, dan pakan tikus. Untuk hasil dan pembahasannya, setelah dilakukan penelitian tentang histopatologik lambung tikus putih yang dipapar Pb per oral selama 60 hari, didapatkan hasil rata-rata skor sel abnormal kelompok kontrol lebih rendah dari rata-rata skor sel abnormal. Pada kelompok Pb asetat, hasil rata-rata scoring sel abnormal disajikan pada gambar. Untuk hasil yang kedua, pada gambar preparat dinding lambung, kelompok kontrol dan kelompok Pb asetat menunjukkan perbedaan sel abnormal antar kelompok. Perbedaannya ditandai dengan adanya lebih banyak sel abnormal pada kelompok Pb asetat. Sel abnormal yang teramati ditandai dengan warna sel yang berubah menjadi ungu. Hal ini disebabkan karena banyaknya neutrofil yang terinfiltrasi ke dalam sel-sel dinding lambung yang terwarnai dengan pewarna hematoksilin eosin. Sedangkan untuk sel anormalnya ditandai dengan warna sel merah muda yang intinya transparan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang mau nonton video ini tanpa di skip-skip. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, di komen,